Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 6 Lubuk Linggau, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 6 Lubuk Linggau. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dapat hadir dalam kegiatan diseminasi rencana tindak lanjut dari saya untuk menindaklanjuti dari rangkaian kegiatan PKG yang telah saya lakukan dari beberapa bulan kemarin. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan di SD Negeri 6. Yaitu di sini saya membuat sebuah festival gerak yang berjudul Ultraman Game Boy. Itu singkatan ya Bapak Ibu. Ultraman itu sendiri yaitu singkatan dari olahraga tradisional yang menyenangkan. Dan Game Boy itu sendiri singkatan dari permainan tradisional gobak sodor, egrang, bakia, dan boy-boyan. Mungkin di sini Bapak Ibu guru sudah tahu ya tentang jenis-jenis permainan tradisional yang telah saya sebutkan tadi. Nah, selanjutnya ini tadi kegiatan yang akan saya lakukan nanti yaitu festival gerak. Jadi anak-anak nanti itu mengikuti sebuah kegiatan festival gerak tentang permainan tradisional dari 4 jenis ini yang akan saya lakukan di sekolah sebagai tindak lanjut dari program PKG PJOK Sumatera Selatan tahun 2024. Nah, latar belakang dari kegiatan ini yaitu berdasarkan voice, choice, dan kepemilikan peserta didik tentang sebuah permainan yang menyenangkan serta ide dan gagasan dari beberapa guru terkait pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dapat meningkatkan kerjasama dan kolaborasi antar guru mapel, maka dipilihlah permainan tradisional sebagai kegiatan P5. Hal ini yang akhirnya menggerakkan saya sebagai guru PJOK untuk membuat rencana tindak lanjut dengan tema Festival Olahraga Tradisional Menyenangkan, Gobak Sodor, Egrang, Bakia, dan Boy-Boyan atau yang saya singkat dengan kegiatan Festival Ultraman Game Boy. Oke, selanjutnya tujuan dari program yang akan saya lakukan ini, yang pertama mengenalkan kepada peserta didik SD Negeri 6 Lubuk Linggau terkait permainan tradisional. Yang kedua, menjadikan permainan tradisional sebagai tema kegiatan P5. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan gerak peserta didik melalui permainan tradisional. Kemudian meningkatkan dan memupuk semangat kerjasama dan kolaborasi guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang berbeda bagi peserta didik. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas murid berkaitan dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui choice, voice, dan kepemilikan. Nah, capaian dari kegiatan yang akan saya lakukan nanti yaitu yang pertama, peningkatan pengetahuan dan keterampilan gerak peserta didik terkait permainan tradisional gobak sodor, egrang, bakiak, dan boy-boyan. Kemudian terciptanya penerapan nilai gotong royong, kreatif, dan aktif pada peserta didik setelah mereka melakukan permainan tradisional tersebut. Dan yang terakhir, setelah mereka melakukan permainan tersebut, diharapkan ada peningkatan kreativitas dari peserta didik dalam memahami dan mempraktekkan permainan tradisional tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam melaksanakan kegiatan ini, yang pertama yaitu koordinasi. Jadi saya akan lakukan koordinasi dulu bersama dengan kepala sekolah, dewan guru, dan staf sebelum melakukan kegiatan ini. Kemudian yang kedua, sosialisasi tentang permainan tradisional atau festival yang sudah saya rencanakan ini kepada peserta didik dengan mengunjungi kelas-kelas yang nantinya akan sebagai pesertanya gitu ya. Kemudian elaborasi. Nah, setelah
melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian ada kegiatan nonton bareng dulu dan demonstrasi. Jadi anak-anak nanti melihat video permainan dulu dan kemudian saya mendemonstrasikannya, kemudian baru ke aksi bermain permainan tradisional. Jadi sebelumnya anak-anak itu sudah diberi pengetahuan awal dulu. Kemudian yang terakhir umpan balik. Jadi setelah kita melakukan kegiatan itu nanti ada umpan balik dari peserta didik. Oke, selanjutnya hasil apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Nah, jadi yang diharapkan dari kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan rencana pembelajaran P5 yang dapat mengakomodir kebutuhan siswa melalui kolaborasi guru kelas dan guru PJOK. Jadi di sini saya sebagai guru PJOK itu mengajak berkolaborasi dengan guru kelas yang mengampu kurikulum merdeka tentunya dalam melaksanakan kegiatan permainan tradisional ini. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui dan memahami serta dapat mempraktekkan permainan tradisional yang sudah diamati. Jadi setelah mereka menonton video, itu diharapkan peserta didik dapat memahami dan mempraktekannya. Kemudian siswa dapat terlibat aktif dalam permainan tradisional. Jadi selama ini kan anak-anak itu cenderung sering bermain gadget. Bahkan ada yang tidak tahu tentang bagaimana sih main gobak sodor, terus gimana sih main boy-boyan, nggak tahu. Karena mereka cenderung sering bermain gadget sekarang, anak zaman sekarang. Oke, jadi diharapkan dengan kegiatan ini anak-anak bisa terlibat aktif dalam permainan tradisional. Kemudian yang terakhir, peningkatan pemahaman siswa dari yang belum tahu menjadi tahu dan dari yang belum pernah memainkan permainan menjadi dapat mempraktikannya. Baik, di sini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Yang pertama, penanggung jawab tentu kepala sekolah, kemudian guru PJOK, saya sendiri sebagai ketua pelaksana, koordinator programnya dari ketua Kombel, Bu Yayu, dan kemudian tim pelaksananya nanti minta tolong dari Dewan Guru dan staf. Kemudian rekan sejawatnya guru kelas dan guru mapel lain, guru agama nanti bisa ikut juga serta dalam kegiatan ini. Nah, kemudian kapasitas yang dimiliki. Jadi ada modal-modal yang kita miliki di sekolah ini. Yang pertama yaitu modal manusia. Nah, ada kepala sekolah, guru, wali murid, dan masyarakat lingkungan sekolah kita. Kemudian ada modal fisik, yaitu lapangan sekolah, alat-alat, dan media yang bisa kita gunakan dalam permainan ini nantinya. Kemudian modal sosial, yaitu tadi koordinasi tadi sebelum melakukan kegiatan ini dengan masyarakat sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, dan rekan sejawat. Dan selanjutnya modal lingkungan. Nah, kita di sini kan cukup lingkungannya aman, jauh dari kendaraan, lalu lalang kendaraan, ya, terus udaranya juga masih bersih karena ya banyak pohon. Jadi itu sangat mendukung kegiatan ini. Kemudian modal finansial itu ada dari dana BOS. Baik, selanjutnya rencana evaluasi. Jadi metode yang saya gunakan nanti observasi langsung dan wawancara. Kemudian kriteria keberhasilannya, program akan dievaluasi berdasarkan pencapaian tujuan, partisipasi aktif peserta, dan umpan balik dari semua pihak yang terlibat. Kemudian waktu evaluasinya akan dilaksanakan setiap akhir kegiatan dan pada akhir program. Nah, timeline kegiatan ini yaitu saya akan laksanakan pada tanggal 13 November, itu tepatnya hari Rabu, itu koordinasi, diskusi, dan sosialisasi. Kemudian hari Kamisnya itu pelaksanaannya. Salah tanggalnya ini ya. Tanggal 14 ini, sorry ya Bu ya. Kamis 14 November 2024 itu kegiatannya nonton bareng, demonstrasi, dan aksi bermain permainan tradisional, kemudian melakukan refleksi.
Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang kegiatan dan rencana tindak lanjut yang akan saya laksanakan. Apabila ada pertanyaan, saya persilahkan dari Bapak Ibu. Ya, coba silakan Bu Reni. Nah, ini kebetulan ada gambarnya ya Bu Reni ya. Nih. Nah, jadi itu tadi yang saya katakan tadi ya. Kita masih kadang nggak tahu ya, apa mungkin namanya beda atau kita memang belum pernah memainkannya. Nah, ini. Jadi permainan boy-boyan tuh seperti ini Bu Reni. Jadi ada kelompok yang nantinya melempar bola. Ini ada kayak batu atau apa ya? Lempeng-lempeng, iya. Iya, nanti dilempar pakai bola. Nah, atau pakai sendal. Iya. Bisa diganti pakai itu juga, Bu. Pakai sendal bisa ya. Iya, namanya beda. Kalau di sini apa namanya, Bu ya? Oh, iya. Kaleng bisa juga, Ibu ya. Iya. Nah, itu tadi. Udah jelas, Bu Reni? Udah ya. Pada polisi ya, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang akan dilakukan. Iya. Untuk kelas yang akan dilaksanakan itu diterapkan di kelas mana aja? Kelas tertentu yang masuk kelas. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Festival Ultraman Game Boy ini mungkin sementara waktu saya laksanakan hanya di kelas 4 dan 5 saja karena mereka sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya. Jadi nanti berkaitan kan kegiatan ini berkaitan dengan P5. Kalau kelas 6 mungkin belum dilibatkan karena kurikulumnya masih kurikulum K13. Tapi untuk selanjutnya apabila kegiatan yang saya laksanakan ini berhasil dan efektif, nantinya mungkin saya laksanakan ke seluruh kelas, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 gitu. Baik, apakah ada lagi dari Pak Ben atau dari Bu ya? Udah jelas ya? Oke, baik. Baiklah, demikianlah pemaparan rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan di SD 6. Harapannya nanti kepada seluruh dewan guru dan staf untuk bisa ikut dalam kegiatan ini, ikut berpartisipasi, baik itu menggerakkan anak-anaknya untuk ikut dan sebagai pelaksana juga ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bu, mungkin ada ice breaking sedikit ya. Minta tolong pada Bapak Ibu silakan berdiri sebentar. Kita ice breaking dulu. Ya, biar tidak lesu-lesu. Mungkin sudah ada yang tahu ya Bu ya. Coba kita nggak apa-apa lah suaranya ya. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Jangan diputar-putar, bertepuk tangan. Jangan diputar-putar, peganglah bahu. Jangan diputar-putar, peganglah lutut. Goyang-goyang, goyang-goyang, goyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan.
Oke. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah dapat hadir dan mengikuti rangkaian rencana tindak lanjut yang sudah saya paparkan tadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit nggak? Ada yang nggak masuk? Nggak ada ya. Oke. Perhatikan anak kelas 4, hari ini Ibu mau mempresentasikan ya tentang kegiatan yang akan Ibu laksanakan pada hari Jumat ya. Jadi kegiatannya itu bisa anak-anak baca di depan Festival Ultraman Game Boy. Apa sih Bu Ultraman Game Boy itu? Nah, ini singkatan ya. Ultraman itu singkatan dari olahraga tradisional menyenangkan. Game Boy-nya ini gobak sodor, egrang, bakia, dan boy-boyan. Nah, jadi ini pembelajaran berbasis project ya. Jadi hari Jumat itu pas kalian jadwal P5, nanti barengan sama kelas 5 itu akan melaksanakan festival ini, permainan tradisional ya. Apa aja Bu permainannya? Nah, itu tadi yang kita sebutin tadi ya. Ada 4. Nih, ada gambarnya juga. Gobak sodor atau kalau bahasa sini apa namanya? Bur ya. Nah, kalau udah nyampe ke garis akhir terus bisa kembali lagi bilang apa? Bur gitu ya. Nah, itu. Kemudian egrang batok. Jadi egrang itu sebenarnya ada 2 ya. Ada yang pakai bambu, kayak bambu yang panjang itu ya. Ada yang pakai batok. Nah, yang Ibu pakai egrang batok ya, karena kalau egrang bambu itu lebih susah dan bahaya juga ya. Terus membuatnya juga lebih sulit. Kemudian yang ketiga ada bakia atau terompa panjang ya. Bahasa lainnya itu kayak sendal tapi panjang ya, bisa dipakai 2 sampai 3 orang. Nah, yang terakhir permainan boy-boyan ya. Nih permainan boy-boyan seperti ini. Mungkin anak-anak sudah tahu ya. Cuman biasanya di sini pakai sendal kali ya. Apa namanya biasanya permainan itu? Main apa? Babit sendal ya. Hampir mirip ya. Oke. Ini timelinenya ya. Jadi kita mempraktekannya nanti hari Jumat. Iya, setelah kita senam bareng ya. Setelah senam kita nonton bareng, demonstrasi, kemudian aksinya bermain permainan tradisional dan refleksi. Jadi hari Jumat itu kan bertepatan dengan kita senam memakai baju olahraga. Sarapan dulu ya, bawa minum. Oke, habis ya. Ada yang mau nanya nggak? Yang belum paham tentang permainan tadi, ada yang mau tanya? Yang main boy-boyan tadi ya. Nah, itu mungkin nanti Ibu ganti ya, nggak pakai sendal nggak kita nggak babit sendal, tapi main boy-boyan beneran. Pakai apa? Keramik kayaknya ya. Kalau nggak keramik, pakai apa namanya? Yang gelang-gelang di gudang tuh kan bisa disusun kan? Nah, mungkin pakai itu. Saya mau tanya lagi? Nggak ada, udah cukup ya, paham ya? Jadi hari Jumat pagi, jangan lupa sarapan dan bawa minum. Oke. Baiklah, Ibu akhiri sosialisasi hari ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, hari ini Ibu akan mempresentasikan tentang kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari Jumat nanti ya, pas kegiatan P5. Jadi Ibu ada kegiatan Festival Ultraman Geboy. Nah, ini singkatan ya. Bukan Ultraman tapi Ultraman. Apa sih Bu Ultraman itu? Ultraman itu singkatan dari olahraga tradisional menyenangkan. Kalau Geboy ini apa? Gobak sodor, egrang. Nah ya, jadi ini pembelajaran berbasis project untuk kegiatan P5 yang menekankan pada mata pelajaran PJOK ya. Nah itu tadi ada 4 permainan yang akan kita praktekkan pada hari Jumat nanti. Ini permainannya ada gobak sodor, egrang batok, bakiak, dan boy-boyan. Bu rasa kelas 5 udah paham ya tentang permainan tersebut ya. Sudah pernah main galo kan? Sudah, rata-rata sudah ya. Ada nggak yang belum pernah main di antara 4 ini? Boy-boyan belum pernah? Boy-boyan tuh hampir sama kayak babit sendal, pernah nggak? Bikin apa? Sendalnya jadi segitiga ya, disusun jadi segitiga, kemudian cuman ini nanti kita pakai harusnya pecahan genteng ya, cuman nanti mungkin diganti sama keramik saja. Oke. Kapan Bu pelaksanaannya? Itu di hari Jumat tanggal 15 November. Nah nih, jadi kegiatan ini sudah melalui langkah-langkah ya. Yang pertama, Ibu sudah koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dewan guru dan staf SD 6. Kemudian yang kedua sosialisasi nih, mengunjungi kelas ya. Tadi sudah mengunjungi kelas 4, kemudian mengunjungi kelas 5 juga. Nah, kemudian dilanjutkan di hari Jumat nanti itu ada kegiatan nonton bareng dulu. Jadi anak-anak nanti nonton video demonstrasi permainan tradisional ya. Baru kemudian di hari Jumatnya kita bermain permainan tradisional. Ada berapa tadi permainannya? Ada 4. Yang pertama gobak sodor, egrang batok, bakiak, dan boy-boyan. Nah yang terakhir nanti setelah anak-anak bermain itu ada mengisi umpan balik ya atau refleksi. Ada yang mau tanya nggak? Batas ini ada yang mau tanya atau sudah paham? Nah, Ibu ingatkan lagi untuk hari Jumat nanti anak-anak itu pakai baju olahraga. Kemudian sarapan dulu dan membawa air minum masing-masing ya. Iya, boleh. Ya. Asal jangan celana pramuka atau celana yang merah nih ya, nanti susah bergerak. Boleh pakai celana olahraga apa aja ya. Kegiatannya nanti setelah senam dilanjutkan langsung kita bermain kolaborasi sama kelas 4 ya. Iya. Oke, baik, kalau nggak ada pertanyaan Ibu akhiri sosialisasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.